Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Apoteker Maya Arvania MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi infeksi, mata, pernapasan, tulang dan sendi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang penyakit GOUT dan hiperurisemia, yang beranggotakan saya sendiri Aulia Jija sebagai moderator dan teman saya yaitu Adela Marsyati sebagai pemateri pertama dan Devi Maharani sebagai pemateri kedua. Adapun daftar isi yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi, yang kedua epidemiologi, yang ketiga etiologi, yang keempat patofisiologi, yang kelima tanda dan gejala, dan yang terakhir adalah tata laksana terapi. Langsung saja kita mulai, yaitu kepada Adela Marsyanti sebagai pemateri pertama, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisinya, yaitu fenomena kelebihan asam urat pada tubuh dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan istilah GOUT, yaitu salah satu tipe dari rheumatoid arthritis atau RA yang disebabkan terlalu banyaknya atau tidak normalnya kadar asam urat dalam tubuh karena tubuh tidak bisa mengekskresikan asam urat secara normal. Sendi dapat hancur total akibat pembekakan atau pengapuran sendi yang parah. GOUT sebagai penyakit metabolik yang ditandai dengan efek hiperurisemia pada sendi, ginjal, dan organ lainnya. Yang kedua ada epidemiologi. Angka kejadian hiperurisemia lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan, disebabkan oleh adanya perbedaan status hormonal yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen pada perempuan berperan dalam meningkatkan ekskresi asam urat melalui ginjal. Hal ini menjelaskan mengapa hiperurisemia pada perempuan umumnya terjadi pada usia menopause. Menurut survei yang diadakan oleh National Health and Nutrition Examination Survey atau NHANS, di Asia, prevalensi penderita hiperurisemia usia di atas 20 tahun sebesar 24%, usia 45 sampai 59 tahun sebesar 30%, usia lebih dari 60 tahun sebesar 40%. Sehingga terjadi peningkatan hiperurisemia pada perempuan usia 45 sampai 59 tahun karena pada saat ini perempuan memasuki masa menopause. Beberapa penelitian epidemiologi juga menunjukkan bahwa hiperurisemia berpotensi dikaitkan dengan perkembangan penyakit ginjal seperti batu ginjal, penyakit ginjal kronik, penyakit kardiovaskuler, dan diabetes. Yang ketiga ada etiologi. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya GOUT dan hiperurisemia dibagi menjadi dua, yaitu faktor primer atau genetik seperti gangguan metabolisme purin yang menyebabkan produksi asam urat berlebihan atau hiperurisemia. Yang kedua ada faktor sekunder disebabkan akibat produksi asam urat yang berlebihan sehingga menyebabkan penurunan ekskresi asam urat. Terima kasih. Terima kasih kepada Adela Marsyanti atas pemaparan materinya. Selanjutnya kepada Devi Maharani sebagai pemateri kedua, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Penyakit asam urat terjadi akibat pengendapan kristal asam urat di rongga sendi yang menyebabkan reaksi peradangan yang menyebabkan nyeri hebat, eritema, dan pembekakan sendi. Kristal urat bebas dapat mengaktifkan beberapa mediator proinflamasi, termasuk faktor nekrosis tumor A yaitu TNF-A, interleukin 1 yaitu IL-1 dan IL-8. Aktivasi mediator ini menandakan pergerakan kemotaktik neutropin ke dalam rongga sendi yang menelan kristal monosodium urat melalui fagositosis. Neutropin ini kemudian mengalami lisis dalam melepaskan enzim proteolik yang memicu manifestasi klinik serangan asam urat akut seperti nyeri dan pembekakan. Mekanisme peradangan pada asam urat ini, terutama pada penyakit yang tidak diobati, dapat menyebabkan kerusakan tulang rawan dan sendi. Peningkatan asam urat serum melibatkan ekskresi asam urat yang kurang 80% pasien atau produksi asam urat yang berlebihan.
Selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Tanda dan gejala dari gout dan hiperurisemia umumnya timbul rasa nyeri, inflamasi, dan sulit bergerak. Tanda dan gejala hiperurisemia menyebabkan penderita mengalami keterbatasan dalam beraktivitas sehingga terjadi penurunan pada status fungsional. Faktor-faktor mempengaruhi fungsional adalah usia, kesehatan, fungsi psikososial, tingkat stres, imobilitas, dan fungsi kognitif. Selanjutnya yaitu tata laksana terapi. Terapi farmakologi. Farmakoterapi propilaksis untuk gout direkomendasikan setelah serangan pertama jika pasien mengalami 2 atau lebih serangan per tahun, memiliki TOFI, penyakit ginjal, atau riwayat batu ginjal. Meskipun kadar asam urat serum normal atau sedikit meningkat. Terapi penurun urat bisa memicu serangan gout akut sehingga propilaksis antiinflamasi sering digunakan untuk mencegahnya. Pendekatan bertahap pada hiperurisemia merekomendasikan xanthine oksidase inhibitor sebagai terapi pertama dengan urikosurik seperti probenecid untuk pasien yang tidak toleran. Pegloticase dapat digunakan pada kasus gout parah ketika pasien tidak toleran atau tidak merespon terapi lain. Untuk kasus refrakter, disarankan terapi kombinasi xanthine oksidase inhibitor dengan obat urikosurik seperti probenecid, losartan, atau fenofibrat. Terima kasih kepada Depi Maharani atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan saya sendiri. Selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi. Pembatasan alkohol penting untuk mencegah serangan asam urat. Dengan pedoman ACR menganjurkan semua pasien membatasi konsumsi alkohol dan menghindarinya selama serangan atau pada pasien dengan kontrol yang buruk. Edukasi pasien harus mencakup sifat gout yang berulang serta tujuan perubahan gaya hidup, pola makan, dan pengobatan. Diet untuk mengelola asam urat mencakup pembatasan sirup jagung fruktosa tinggi dan makanan kaya purin, serta mendorong konsumsi sayuran dan produk susu rendah lemak. Diet DASH dapat menurunkan kadar asam urat serum hingga 1,0 mg per dl pada pasien yang patuh. Meningkatkan penurunan berat badan melalui pembatasan kalori dan olahraga membantu meningkatkan ekskresi urat ginjal pada semua pasien. Evaluasi daftar obat untuk mengidentifikasi obat yang tidak diperlukan dan dapat meningkatkan kadar asam urat seperti thiazid, diuretik loop, inhibitor kalsineurin, dan niacin disarankan pada pasien hiperurisemia. Didapatkan kesimpulan dari presentasi ini yaitu kelebihan asam urat dapat menyebabkan gout, suatu kondisi radang sendi yang ditandai dengan nyeri, kemerahan, dan pembengkakan akibat penimbunan kristal monosodium urat. Gout terjadi akibat hiperurisemia, yaitu ketidakseimbangan antara produksi dan ekskresi asam urat. Sering dipicu oleh pola makan tinggi purin. Penyebabnya meliputi pola makan tidak sehat, kurangnya kesadaran kesehatan, dan faktor genetik. Penata laksanaan gout mencakup terapi farmakologi dengan xanthine oksidase inhibitor dan terapi non-farmakologi melalui edukasi diet rendah purin, penurunan berat badan, dan pembatasan alkohol. Perubahan gaya hidup dan pengobatan yang tepat dapat membantu mengontrol kadar asam urat dan mencegah serangan berulang, meningkatkan kualitas hidup. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.